Di sini kita bukan hanya menikmati kopi, tapi kita juga menulis sejarah, ya, bukan hanya sejarahnya Karanganyar ini sendiri, tapi sejarah kunjungan kalian di sini. Tulis di kartu pos yang menjadi ciri khas dari Karanganyar, sistem tiket masuk yang paling unik di dunia. Our History and Coffee. Halo, saya Wima Brahmantia, saya CEO dari PT Harta Mulia yang saat ini mengelola perkebunan kopi Karanganyar atau yang lebih dikenal dengan The Karanganyar Coffee Plantage. Perkebunan kopi ini dibuka pertama kali tahun 1874 oleh perusahaan Belanda yang namanya NV Kultur My Karanganyar. Kalau dibaca dari dokumen kuno, jadi pendiri dari perusahaan NV Kultur My Karanganyar itu adalah H.J. Velsink dan Hendrik van Vredenburg. Ya, kalau dari namanya jelas itu bukan nama dari Sanan Kulon atau Garum, tapi nama dari Belanda. Kalau secara geografis, kita terletak di kakinya Gunung Kelut, ya, tepatnya di Desa Modangan, di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Slogan dari The Karanganyar adalah Our History and Coffee. Jadi di sini kita bukan hanya menikmati kopi, tapi kita juga menulis sejarah, ya, bukan hanya sejarahnya Karanganyar ini sendiri, tapi sejarah kunjungan kalian di sini. Tulis di kartu pos yang menjadi ciri khas dari The Karanganyar, sistem tiket masuk yang paling unik di dunia. Ya, kalau sejarahnya setelah dibuka tahun 1874 dan dikelola oleh perusahaan Belanda, ya, tadi namanya NV Kultur My Karanganyar. Nah, itu kemudian mengelola perkebunan ini sampai sekitar tahun 1942. Nah, kemudian setelah 1942 Jepang kan datang itu. Nah, itu mulai kegiatan perkebunan ini terhenti, ya, karena orang Belanda juga pada saat itu ditangkap-tangkepin sama Jepang. Nah, baru tahun 45 Jepangnya sudah kalah. Nah, kisaran 45 sampai tahun 50-an, 53, ya, itu sempat dikelola oleh beberapa perusahaan lain juga, dan juga ada perusahaan dari Belanda juga, NV Koi van Voorhout namanya itu. Tapi cuman dalam waktu singkat saja. Nah, setelah itu karena mungkin sudah tidak prospek mungkin, ya. Nah, akhirnya dikembalikan lagi kepada para pekerja yang ada di sini. Nah, kebetulan kakek saya pada saat itu salah satu jadi orang Indonesia yang jabatannya paling tinggi di sini. Jadi dikelola oleh serikat pekerja yang ada di sini. Nah, sampai kemudian tahun 1960 kakek saya mengajukan izin yang namanya HGU. Jadi hak guna usaha, hak kelola selama kurang lebih 30 atau sampai 35 tahun. Dan waktu itu akhirnya kakek saya mendirikan perusahaan namanya PT Harta, yang kemudian tahun 63 berubah menjadi PT Harta Mulia sampai saat ini. PT Harta Mulia sampai hari ini masih mengelola, jadi sudah 3 generasi, ya. Jadi zamannya kakek saya, zamannya orang tua saya, terus ke saya. Luas perkebunan Karanganyar 223 hektar. Kalau tanamannya kurang lebih 100 ribuan yang sisa, ya. Jenis, ya, spesies kopi yang bisa ditanam di sini ada 2, yaitu Robusta dan Excelsa. Karena apa? Karena ketinggiannya di sini 500 sampai 600 meter. Nah, ada satu lagi kopi yang cukup terkenal di dunia itu kopi Arabica, tapi kan butuh 1000 meter. Nah, jadi untuk budidayanya, untuk penanamannya kita cuma bisa 2 jenis itu. Tapi untuk pengolahannya pasca panen, kita juga memproses kopi Arabica. Ya, kita beli dari petani-petani yang berada di sekitar Gunung Kelut, lalu kita proses di sini. Sehingga produk yang dimiliki oleh The Karanganyar ini ada 3 macam, ya, Robusta, Excelsa, dan Arabica. Kalau bicara kopi sebetulnya nggak bisa dibilang, ya, paling unggul atau bagaimana, karena setiap
jenis kopi itu kan pasti ada cocoknya di mana gitu misalnya gitu ya. Tapi memang kalau yang paling single originnya yang otentik dari perkebunan ini yang Robusta, karena memang dari 1874 itu kan yang ditanam jenis Robusta itu. Hanya saja memang Robusta ini kalau di kalangan penggemar kopi itu jarang dinikmati sebagai single origin ya. Kalau bicara single origin hanya kopinya saja maksudnya itu ya. Itu orang lebih banyak suka Arabica. Karena apa? Karena Arabica itu rasanya lebih variatif ya. Sedangkan Robusta itu dominannya ya pahit gitu kan. Tinggal bagaimana kita memprosesnya bagus atau tidak. Yang membuat Robusta ini yang satu dengan lainnya terasa lebih nikmat. Nah, makanya akhirnya kita pun berinovasi. Jadi Robusta yang kita punya di sini kita proses juga. Kita punya satu proses lagi namanya Robusta wine atau fermentasi. Jadi kopi Robustanya itu kita fermentasi dengan buah-buahan, dan itu menjadi salah satu keunggulan produk yang ada di Karanganyar. Ya kopi itu di mana-mana ya beda tanah. Kopi itu beda spesies pasti beda rasa ya. Robusta, Arabica, Excelsa itu beda-beda. Terus beda tanah juga beda rasa. Ya. Kemudian beda pemrosesan setelah panen itu juga bikin beda rasa. Kemudian bagaimana diproses pasca panen itu juga bikin berbeda. Sampai tangan yang nyeduh siapa itu juga bikin beda gitu. Jadi kalau bilang perbedaannya apa ya, pada umumnya kopi memang sangat berbeda-beda. Walaupun dasaran rasanya sama. Jadi kayak kopi Robusta ya sudah, kopi Robusta itu terkenal dengan rasanya yang dominan pahit, bodinya kuat gitu. Tinggal gimana kita memprosesnya. Kalau kita pemasarannya online ya, nasional gitu. Karena kita sementara memang belum bisa bermain di trading komoditi dalam jumlah besar ya, karena memang sebetulnya ketika saya masuk ke sini itu lahan kopi yang bisa dimanfaatkan itu tinggal separuh. Yang separuh itu waktu itu sudah jadi hutan gitu ya. Akhirnya sementara kita tanami dengan tanaman yang jangka pendek yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Nah, kalau yang dengan keterbatasan kopi yang kita punya, kita mainnya di produk jadi. Jadi kita bikin produk namanya di Karanganyar Coffee, yang selain buat oleh-oleh buat wisatawan yang ada di sini, kita juga jualnya di online. Nah, kalau sudah online pasti jangkauannya sudah nasional, bahkan internasional juga. Salah satu yang sering ambil kopi kita ini dari Hong Kong ya. Kita panen 1 tahun sekali, itu biasanya bulan Juni sampai September. Dan sebelum panen di sini ada tradisi unik sekali yang di dunia hanya ada di sini ya. Di awal bulan Juni itu namanya manten kopi. Jadi ritual adat yang sudah ratusan tahun itu dalam rangka menyambut panen raya kopi. Kalau saya berharap bahwa apa yang kita lakukan di sini itu bukan hanya sekedar dagang kopi ya, tapi kita ingin mengedukasi masyarakat Indonesia juga supaya mereka lebih mengenal segala sesuatu tentang kopi. Karena sayang sekali ya, Indonesia ini sebagai salah satu surganya kopi dunia, tapi ternyata literasi tentang kopi ini masih sangat minim. Nah, disinilah tempat untuk kita belajar ya segala sesuatu tentang kopi, mulai dari tanaman sampai ke budidayanya sampai bagaimana penyeduhannya. Nah, harapan saya terhadap kopi di Karanganyar ini juga menjadi salah satu pengaya dari sekian banyak kekayaan kopi yang ada di Indonesia, yang pastinya juga membawa nama Blitar, juga membawa nama Indonesia juga.